Coba Anda bayangkan, ketika pagi baru saja menyapa, sebagian dari kita memulai harinya dengan bergegas mencari rezeki. Ada yang berjualan keliling, ada yang ojek online, bertani, atau berangkat ke kantor dengan wajah yang penuh lelah, namun selalu penuh dengan harapan. Sedangkan di bagian yang lain, ada yang duduk termenung, bingung karena sudah berusaha dengan gigih, tapi seolah rezeki tak kunjung datang menghampiri. Usaha kecil tidak laku, gaji tidak cukup, sedangkan anak-anak butuh biaya dan tagihan datang bergiliran. Kita hidup di zaman yang sulit dan banyak yang mengeluh, mencari uang sekarang ini kenapa semakin berat. Namun tahukah Anda, Allah sesungguhnya telah memberikan solusi kepada kita sejak pagi hari, bukan melalui seminar bisnis atau motivasi sukses, akan tetapi melalui sholat duha, yaitu sholat 2 rakaat ringan yang bisa membuka pintu-pintu rezeki dengan cara yang sering tidak pernah kita sangka dan duga. Dan menariknya, sebagian ulama menganjurkan kita supaya pada saat sholat duha kita juga membaca surat Ad-Duha. Lalu muncul pertanyaan di hati sebagian besar umat, apakah sholat duha kita diterima Allah jika kita tidak membaca surat Ad-Duha? Atau muncul pertanyaan lain seperti, apakah ini sunnah Nabi atau hanya kebiasaan dari para ulama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di channel ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini merupakan amal soleh, sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Salawat serta salam dipanjatkan pada pemimpin muhsinin Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kedamaian dan berkah terus tercurah pada keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak dari kita yang ingin hidup berkah, ingin rezeki kita lancar, sehingga hati menjadi tenang dan usia yang penuh manfaat. Namun sayangnya, kita sering melupakan salah satu pintu rezeki yang justru paling ringan dikerjakan, yaitu sholat duha. Masalahnya adalah karena kurangnya ilmu, maka ada di antara kita yang ragu, apakah saat sholat duha kita harus membaca surat Ad-Duha? Jika saya hanya membaca surat Al-Ikhlas, apakah saya boleh mengerjakan sholat duha?
Atau pertanyaan yang lebih penting, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menganjurkan bahwa surat Ad-Duha ini dibaca ketika sholat duha? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab dan dijelaskan. Apalagi banyak sahabat kita yang telah berusia lanjut, yang sedang bersemangat untuk beribadah, namun terbatasi oleh hafalan surat yang dimilikinya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari bantu kami menyebarkan ilmu ini dengan cara like, subscribe, dan tuliskan doa serta hajat Anda di kolom komentar. Siapa tahu ada yang mengaminkan dan menjadi jalan terkabulnya doa-doa Anda. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah surat Ad-Duha wajib dibaca saat sholat duha? Sholat duha secara teknis tidak berbeda dengan sholat sunnah lainnya. 2 rakaat setelah Al-Fatihah membaca surat pendek. Tidak ada satupun hadis sahih yang secara tegas menyebutkan bacalah surat Ad-Duha dalam sholat duha. Namun memang sebagian ulama menganjurkan membaca surat tertentu, seperti rakaat pertama membaca surat Asy-Syams dan rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Kenapa kita dianjurkan membaca kedua surat tersebut? Karena makna surat-surat ini selaras dengan waktu dan makna sholat duha. Coba kita lihat Quran surat Ad-Duha ayat 1 hingga ayat 3. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Makna dari ayat tersebut sungguh sangat dalam sekali. Allah bersumpah atas waktu duha, seakan memberikan isyarat bahwa ini waktu yang penuh kehangatan dan juga harapan. Dan bagi siapapun yang merasa ditinggalkan, surat ini bisa menjadi pelipur lara. Lantas apa akibatnya jika kita tidak membaca Ad-Duha saat sholat duha? Sesungguhnya tidak ada dosa sedikit pun atau kekurangan pahala jika kita tidak membaca surat Ad-Duha, karena ini bukan syarat atau rukun, dan Nabi tidak mewajibkan surat tertentu. Ini artinya bahwa sholat duhanya tetap sah. Boleh membaca surat apapun, apakah itu Al-Ikhlas, Al-Asr, Al-Falaq, dan lain-lain. Yang terpenting adalah niat, waktu pelaksanaan, dan khusyuk. Lalu kenapa kita dianjurkan untuk membaca surat Ad-Duha? Dianjurkannya surat tersebut karena surat ini memiliki nilai emosional dan spiritual yang sangat kuat. Surat Ad-Duha sejatinya mampu untuk menghibur hati orang yang sedang gundah, bahkan mampu menguatkan iman bagi yang merasa sedang mendapatkan ujian, dan bisa menjadi motivasi bagi kita di pagi hari
supaya muncul keyakinan yang kuat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri saat menerima surat ini setelah masa fatrah wahyu, beliau tersenyum dan matanya berbinar. Ini menunjukkan betapa dalamnya kandungan surat Ad-Duha dalam menyemangati jiwa. Mari kita simak kisah yang sangat menginspirasi berikut. Saudaraku yang dirahmati Allah, di sebuah desa yang tenang di pelosok Jawa Barat, tinggal seorang perempuan tua yang sederhana. Orang-orang memanggilnya Mak Salmah. Rambutnya sudah putih semua, tubuhnya mulai membungkuk, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Setiap pagi sebelum matahari meninggi, Mak Salmah memikul sebuah keranjang berisi pisang dari kebun kecil di belakang rumahnya. Tak ada kendaraan, tak ada suami yang mendampingi. Ia berjalan pelan-pelan sejauh 2 kilometer menuju pasar desa. Bukan untuk mencari untung besar, tapi untuk bertahan hidup, membeli beras, obat batuk, dan membayar listrik rumah tuanya yang hanya 1 lampu dan 1 kipas. Namun ada satu amalan yang tak pernah ia lewatkan. Sholat duha, 2 rakaat, ringan di tubuh, tapi berat di timbangan. Sebelum berangkat ke pasar, Mak Salmah selalu mengambil air wudhu, perlahan dengan tangan yang mulai gemetar. Lalu ia membentangkan sajadah tipis di ruang tamu yang juga merangkap kamar tidur. Ia tak hafal banyak surat, hanya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi itu tak membuatnya berhenti. Ia tetap sholat, ia tetap menangis, ia tetap berdoa. Ya Allah, aku sudah tua, tak tahu banyak ilmu, tapi aku percaya Engkau Maha mendengar. Lapangkan rezeki hari ini. Jangan buat aku pulang dengan keranjang kosong dan hati yang hampa. Suatu hari cucunya pulang dari kota untuk menjenguk Mak Salmah. Ia terbangun pagi-pagi dan melihat sang nenek sedang khusyuk dalam sujud yang panjang. Seusai sholat, ia mendekat dan berkata, "Mak, kenapa Mak tiap pagi sholat duha terus? Bukankah itu hanya sunnah? Lagi pula, Mak tidak hafal surat Ad-Duha." Mak Salmah tersenyum, ia mengusap kepala cucunya dan menjawab dengan suara lembut yang penuh makna, "Nak, Mak memang tidak bisa membaca surat Ad-Duha, tapi Mak tahu waktu pagi itu waktu Allah memberikan rezeki, dan Mak cuma punya 2 rakaat ini buat minta sama Allah. Hafalan Mak sedikit, tapi keyakinan Mak besar. Kalau Allah mau kasih, tidak perlu hafal banyak surat. Cukup hati yang percaya dan doa yang naik ke langit." Cucunya terdiam, tak bisa membalas. Ia hanya melihat keriput di wajah Mak Salmah dan tiba-tiba merasa sangat kecil di hadapan keyakinan yang begitu besar dari sosok renta itu.
Hari itu ia ikut sang nenek ke pasar. Ia memperhatikan dari kejauhan, meskipun banyak pedagang lain dengan dagangan lebih segar dan menarik, pisang Mak Salmah tetap habis duluan. Padahal Mak Salmah tak pernah berseru dengan keras, tak pernah menawarkan dengan suara tinggi, tapi Allah menggerakkan hati para pembeli untuk datang. Cucunya terhenyak. Ia menyadari rezeki itu bukan sekedar soal usaha keras, tapi soal keyakinan yang lembut tapi kokoh. Dan sejak hari itu, sang cucu yang dulu meremehkan sholat duha, sekarang tak pernah lagi meninggalkannya. Sahabat yang beriman, mungkin hidup kita sedang sulit, usaha sedang sepi, gaji tidak cukup, tagihan datang bertubi-tubi, dan mungkin kita mulai merasa putus asa, merasa Allah jauh, merasa doa kita tak didengar. Tapi kisah Mak Salmah mengajarkan kita, rezeki itu bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih yakin. 2 rakaat sholat duha dikerjakan dengan jujur, penuh harap, meski hanya dengan surat yang pendek, bisa mengubah nasib, membuka langit, dan melembutkan bumi. Sahabat beriman, mungkin rezeki yang kita tunggu-tunggu bukan ada di seminar, bukan di kerja lembur, tapi ada di antara 2 rakaat yang kita tunda-tunda setiap pagi. Mari bangun harapan dari sajadah. Mari jemput rezeki dengan keyakinan. Dan jangan takut jika belum hafal surat Ad-Duha. Allah tidak mencari hafalan kita, tapi tulusnya niat kita. Semoga kisah Mak Salmah menyentuh hati kita semua, dan semoga pagi besok kita semua bisa menjadi seperti beliau, orang biasa dengan keyakinan luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.